Bismillahirrahmanirrahim. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Shadaqallahul adzim. Fasal awal membahas tentang awsaf para sifat ulama'il akhirat daripada ulama akhirat. Awal bab mu'alif kita mengawali daripada firman Allah warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dikatakan, yang digolongkan, yang tergolong oleh Allah, yaitu yang berpegang teguh, yang kokoh atas keilmuannya itu, yaquluna, maka mereka akan mengatakan amanna bihi, aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan Allah. Kullu min indi rabbina, semua itu min indi rabbina, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Imam Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, anir rasikhina fil ilmi, tentang apa itu orang-orang yang teguh fil ilmi, di dalam keilmuan. Ar-rasikhin, ya, berdiri belakang. Ar-rasikhin, ya, tadi saya bilang apa? Al-adillah, suruh diri. Ar-rasikhin apa? Ya, Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu ar-rasikhun. Kenapa dibaca ar-rasikhin? Karena sebelumnya kemasukan harful jar atau huruf jar, maka dibaca ar-rasikhina fil ilmi. Tapi kalau dalam firman Allah bunyinya itu adalah warasikhuna fil ilmi, karena ini apa namanya, sebagai bentuk untuk mengartikan, ya, pertanyaan anir rasikhina fil ilmi. Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu rasikhina fil ilmi, orang yang dikatakan oleh Allah itu orang yang berpegang teguh, kokoh atas keilmuannya itu. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man barra bi yamini, man barra yaminuhu, barang siapa yang membenarkan, barra telah membenarkan, yaminuhu, yaitu sumpahnya, wa sadaqa lisanuhu, adapun perkataannya itu jujur, perkataannya itu benar, wastaqama qalbuhu, dan hatinya itu lurus, istiqomah, mudawamah, wa afa batnuhu wa arjuhu, dan menjaga perut dan kemaluannya. Fadzalika minar rasikhina fil ilmi, maka itulah yang termasuk dikatakan rasikhina fil ilmi, orang
berpegang teguh, ya, kokoh kepada keilmuan. Jadi jika kita ingin tergolong sebagaimana yang Allah firmankan itu, maka kita harus jaga 4. Barat yaminu, membenarkan sumpah, ya, baik kita ketika ada orang bersumpah kami yakin itu benar, atau kita bersumpah dengan nama Allah tapi memang benar apa yang kita sumpahkan, paham ya? Jadi apa yang kita sumpahkan itu benar, nggak salah, paham ya? Wasodar lisan, dan ucapannya itu apa? Ucapannya itu jujur, benar, paham ya? Ucapannya itu jujur atau benar, ya, harus jujur. Dan kemudian hatinya itu apa? Berusaha istiqomah, ya, menjaga istiqomah, menjaga hatinya agar selalu apa? Bersih, suci dari penyakit hati. Kemudian apa? Terakhir, menjaga perut dan kemaluannya, paham ya? Perut agar tidak dimasuki oleh apa? Oleh barang-barang yang haram, dari hasil yang haram. Bukan hanya makanannya, minuman yang haram saja, tapi juga makanan halal, jenis makanan yang halal, jenis minumannya halal, tapi dari hasil haram, dari hasil mencuri, dari hasil merampas hak orang lain, itu juga termasuk harus dijaga, paham ya? Betul. Jadi jika kita ingin termasuk tergolong, ya, orang yang rosihun fil ilmi, harus jaga 4 tadi. Wa qala ba'duhum ar-rasihu fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'ata asya. Dikatakan oleh sebagian ulama menafsiri daripada rasih fil ilmi, yang mana mereka tidak terlepas daripada hadis Nabi SAW, yaitu yang tadi kita baca di atas. Barang siapa orang yang menemukan fi ilmihi, pada keilmuannya itu, arba'ata asya, 4 perkara. At-taqwa bainahu wa bainallah. Keilmuan itu harus ada 4 perkara, ya, yang mana di dalam suatu ilmu itu didapatkan 4 perkara ini. At-taqwa bainahu wa bainallah, yaitu takwa bainahu, di antara ilmu itu, wa bainallah, dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawadu bainahu wa bainal khalqi, dan tawadu, ya, di antara bainal khalqi, ya, para makhluk Allah. Wa syuhud bainahu wa bainal dunya, dan syuhud di antara dunia. Wal mujahadah bainahu wa bainal nafsi, dan mujahadah, kesungguhan diri, ya, dalam apa? Mengendalikan hawa nafsunya, bainahu wa bainal nafsi, kesungguhannya di antara dirinya dan hawa nafsunya, paham ya? Jadi para ulama sebagian berpendapat, ya, yang apa, menafsirkan
ciri tentang rosih fil ilmi itu adalah jika seseorang itu ya mendapatkan di dalam keilmuannya itu perkara ya menjadikan dirinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya kemarin dikatakan apa? Manisda dan iman Manisda sudah apa kata itu? Barang siapa yang bertambah ilmu kemudian ilmunya itu keilmuannya tersebut tidak menjadikannya dekat kepada Allah ya, melainkan menjauhkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan. Paham ya? Jangan-jangan engkau dalam mencari ilmu itu ada niat yang salah, atau dalam mencari ilmu karena keterpaksaan ya, bukan benar-benar mencari ridho Allah ya, mencari ridho ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Atau jangan-jangan mencari ilmunya karena ingin dipuji ya, bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man talabal ilma liyumari bisyubhat. Barang siapa yang mencari ilmu itu untuk apa? Memamerkan diri kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, merasa pintar, alim. Paham ya? Itu tergolong apa? Penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Paham ya? Jadi kita semua kalian dalam mencari ilmu itu kalian harus perhatikan empat perkara ini ya. Apa perkara ini? Kalian harus punya takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, wa tawadu, kamu harus punya sifat tawadu ya, jangan ada sombong, merasa kalian sudah pantas, merasa kalian sudah cukup. Paham? Contoh, kadang ada di antara teman kalian lulus TPQ, mondok nggak mau, hanya lulus TPQ, kemudian tidak melanjutkan pendidikan ngajinya dengan mengatakan modal dengan apa? Cukup ngaji, ikut majelis taklim. Ucapan itu kira-kira bisa istiqomah enggak? Berjalan terus enggak? Tidak. Itu termasuk jebakannya iblis kalau kalian tahu. Paham ya? Iblis itu pintar sekali dalam menjebak anak Bani Adam. Paham ya? Makanya perlu diperhatikan. Kan banyak dulu ya, mungkin yang udah lama. Saya ketika berhenti sampai saya ke majlisan yang di dekat masjid itu rumah saya di desa saya. Tapi nyatanya apa? Apakah selalu hadir? Bahkan sekarang sudah ada hadir. Paham ya? Harusnya dengar, itu nggak salah, tapi majlis-majlis ilmu itu yang seperti di masjid, di musola, ya di mana tempat, itu memang hukumnya wajib bagi orang yang memang apa? Satu, usia sudah bertambah, mau ngaji seperti ini malu, ikut masuk ke pendidikan, lembaga pendidikan itu malu, umurnya sudah tua, maka wajib untuk mengikuti majlis-majlis itu, bahasanya meramaikan. Paham ya? Saya tahu ya. Jadi kalau usia seperti kalian masih SD, masih SMP, ya kan, masih sekolah lah, kalian wajib ikut jenjang lanjutan lembaga pendidikan. Itu, paham? Ya. Jadi jangan terjebak. Bahkan nanti ketika lulus TKI pun, apakah berhenti? Jika kalian
memang dengarkan, untuk kalian tahu jebakan-jebakan daripada iblis, bagaimana caranya, bagaimana mengetahuinya, ya dari kalian belajar, daripada kalian mengaji. Ya seperti ini, guru memberitahu, oh ternyata itu teman saya yang guru mengatakan, saya pengen mengikuti majelis taklim di masjid saya. Ternyata nggak menjadikan dirinya istiqomah, malah itu hanya bukan untuk pencarian ilmu, tapi hanya sebatas apa? Ya pengen bebas. Itu jebakan iblis. Ya. Kelihatannya manis ya. Kelihatannya tapi ayo nggak enak, mondok itu nggak enak, program ini nggak enak. Itu jebakan iblis. Jadi kalian jika benar-benar di program pendidikan, suatu pendidikan agama, ya seperti pesantren, lembaga pendidikan mustoh, PKI, itu semua ada visi-visi, ada tujuan. Kalau kamu benar-benar bersungguh-sungguh, berarti apa? Kamu siap mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Karena di antara visi-visi lembaga itu, pondok pesantren, ya mustoh, PKI, MDTA, itu adalah membawa mengajarkan apa? Mengajarkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Keilmuan. Apa pentingnya kita mendapatkan warisannya Rasulullah? At-taqwa agar diri kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diri kita tahu takwa itu apa, menjadikan takwa diri kita antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa tawadu. Dan harus ingat ya, kalian harus punya tawadu. Ya. Harus berakhlakul karimah. Punya tata krama ada. Akhlakul karimah bukan hanya secara jasad saja, badan ataunya kelihatannya bagus, tapi ternyata jelek. Paham ya? Jadi berakhlak bukan hanya di kalangan layak orang saja, di belakangnya itu juga harus berakhlak. Paham ya? Ibaratnya apa? Kamu mampu ya tersenyum di hadapan seseorang, tapi di belakangnya kamu ngomongin, itu bukan berakhlak, itu munafik. Paham ya? Hati-hati di antara sifat munafik itu. Jadi berakhlak itu ya, akhlakul karimah bukan hanya sesuatu yang nampak ya, tapi di belakangnya juga berakhlak, saling menjaga attitude. Paham ya? Banyak tersenyum, banyak ya, kan? Mungkin kalian alami, teman kalian ya. Buat saya banyak dapatnya ngomongin bukan akhlak, atau salah guru, ya bukan guru ya, tapi kenyataannya enggak, itu bukan akhlak. Paham ya? Jadi akhlak itu harus zahir, batin, jasmani dan rohaninya. Paham ya? Wajahnya tersenyum, hatinya gundul. Itu bukan akhlak. Paham ya? Berakhlak harus duanya. Istu fi utamima makarimal akhlak. Kalau aku diutus ya oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Paham ya? Wa tawaddu baina wa bainal khalqi. Ya, kalian harus ada tawadu. Jangan sombong, merasa diri kalian sudah pantas, sudah cukup. Ya, saya sudah capek. Ya memang dunia darurat, dunia itu tempatnya capek. Mau istirahat jangan sampai kalian menyesal terlalu bebas ya dunia kalian sehingga ramu-ramu agama kamu terobos, kamu terjatuh tanpa adanya rasa takut.
takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya. Makanya umur seperti kalian, masa remaja, masa muda, ya, masa remaja, masa muda seperti kalian, dengarkan, itu pasti jiwanya bebas, itu wajar, ya. Karena saya juga pernah seperti kalian muda, tapi jiwa bebas itu, ya, bukan berarti orang tua guru itu melarang. Mereka itu selalu, kenapa selalu seperti mengkang, seperti sedikit-sedikit melarang. Itu tujuannya mengingatkan kalau kamu, bebasnya kamu jangan sampai keluar daripada rambu-rambu agama. Paham ya? Jangan sampai masuk ke dalam apa yang dilarang oleh agama, jangan kamu lakukan. Paham ya? Betul. Dalam bergaul, kamu pengen bergaul sama teman-teman, silakan. Tapi kamu jangan sampai dalam pergaulannya kamu bukannya mendekatkan kepada Allah, saling mengingatkan kepada Allah, tapi menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.